Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sofianti Arauf dengan NIM 2020142007. Dosen pengampu Ibu Rahma Novianti Sarjana Sosial Magister Pendidikan. Mata kuliah Neuroscience dalam Pembelajaran. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma lama dan paradigma baru tentang otak. Nah, yuk langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, di sini kita akan menjelaskan yang pertama tentang paradigma lama tentang otak. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu paradigma. Paradigma itu apa sih? Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, yang merupakan suatu sumber nilai. Jadi kita akan membahas tentang suatu asumsi yang teoritis atau yang secara umum tentang otak. Nah, di sini paradigma lama tentang otak kita akan membahas dua materi. Yang pertama otak kanan dan otak kiri, yang kedua akal, hati, dan ruh. Nah, yang pertama otak kanan dan otak kiri. Otak kiri ini identik dengan berpikir yang rasional, konvergen, digital, sekunder, abstrak, proporsional, analitis, linier, dan objektif. Sedangkan otak kanan kita cenderung berpikir secara rasional, divergen, analogi, primer, konkret, sintetik, holistik, dan subjektif. Adapun otak tengah kita dipahami sebagai penghubung atau penyeimbang antara otak kiri dan otak kanan. Nah, selanjutnya paradigma lama tentang otak kiri dan kanan sedikit dikait-kaitkan dengan fenomena-fenomena primordial dari berbagai sumber. Contohnya saja seperti ketika kita membaca Al-Quran yang dimulai dari kanan ke kiri. Begitu juga dengan melakukan aktivitas yang disunahkan, yang dimulai dari kanan ke kiri dan lain sebagainya. Contohnya seperti ketika berpakaian, wisuda yang memindahkan tali dari kiri ke kanan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang akal, hati, dan ruh. Paradigma lama memandang otak sebagai seonggok daging lemak yang terpisah dengan pikiran dan memori, terlebih lagi hati dan perasaan. Bahkan sebagian kalangan mempertentangkan antara otak dan hati. Nah, teman-teman, kenapa ya bisa dipertentangkan? Otak di dalam kepala, sedangkan hati di dalam dada. Lebih dari itu, mereka juga memandang bahwa akal sama sekali berbeda dengan otak. Hingga saat ini masih ada yang membedakan antara otak dan pikiran. Tetapi sudah terjawab ya, karena otak dan pikiran berbeda. Nah, begitu pula dengan hati dan perasaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang paradigma baru tentang otak ya. Yang pertama di sini ada keutuhan otak kiri dan kanan. Meskipun secara fisik otak terbelah menjadi dua bagian, antara kanan dan kiri. Tetapi perbedaan kedua belah fisik tersebut tidak sebesar perbedaan fungsinya. Kontrol terhadap gerakan dan sensasi tubuh terbagi rata di antara kedua belahan otak ini, antara otak kanan dan otak kiri. Hanya saja dengan cara yang bersilangan. Misalnya seperti otak kiri mengontrol bagian otak kanan dan otak kanan mengontrol bagian otak kiri. Contohnya seperti ini. Misalnya kita melakukan ingin mengambil sebuah teko sebelah kanan, yang mengontrol otak kita itu yaitu otak bagian sebelah kiri. Begitupun sebaliknya teman-teman. Nah, namun anggapan ini pun dipatahkan oleh fakta bahwa orang yang kidal memahami melodi yang seharusnya diproses dari otak kanan, justru malah kebalikan, yang diproses secara baik melalui organ otak sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang neuroscience kognitif dalam pembelajaran. Nah, otak ini terdiri dari neuron. Otak juga dipenuhi dengan aktivitas elektrokimiawi. Namun demikian, struktur arsitektural otak tidak mengalami perubahan. Artinya, meskipun otak bekerja keras, bentuk otak tidak ikut mengeras. Nah, gimana tuh teman-teman? Maksudnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya kita memikirkan sesuatu
sangat keras sampai kita memikirkannya terlalu dalam. Tetapi otak kita tidak mengeras teman-teman, dia tetap lunak dan lembut seperti pada umumnya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa neuroscience kognitif adalah tentang otak, pikiran, jiwa, badan maupun jasmani dan rohani. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesatuan otak, akal, hati, jiwa, dan pikiran. Di sini yang pertama ada akal aktif, yang kedua akal potensial, yang ketiga akal empirik, dan yang keempat akal aktual. Nah, kita bahas satu persatu nih teman-teman. Akal aktif itu seperti apa sih? Nah, akal aktif adalah akal potensi otak dengan segala sesuatu yang dimungkinkan oleh kehadiran pencipta otak. Akal aktif juga sering disebut otak esensial, karena otak ini berpikir mengenai hal-hal yang sangat esensial, seperti mengapa atau untuk apa otak diciptakan. Selanjutnya, akal aktual. Akal aktual adalah otak yang mengaktualkan potensi amniotiknya secara tak terindrai. Otak aktual adalah otak yang memegang pusat kendali atas perasaan, pendengaran, penglihatan, bahasa, dan berbagai fungsi luhur lainnya. Selanjutnya, akal empirik. Akal empirik. Akal empirik adalah otak yang terindrai. Otak inilah yang secara empiris dapat dilihat dan diraba serta gambarnya bertebaran di mana-mana. Nah, selanjutnya akal potensial. Maaf teman-teman, terbalik ya sepertinya. Selanjutnya akal aktual. Tadi sudah kita jelaskan ya. Maaf teman-teman, sepertinya salah urutan. Nah, selanjutnya saya akan bacakan akal empirik. Akal empirik adalah otak yang terindrai. Selanjutnya akal potensial. Akal potensial, mohon maaf ya teman-teman. Akal potensial adalah otak manusia yang pengertiannya tak terindrai. Otak dalam pengertian ini adalah otak sebagai pusat kendali seluruh organ tubuh. Nah, termasuk pengendali perilaku baik dan buruk. Nah, teman-teman kira-kira udah mengerti ya atas dengan penjelasan yang sudah Sophie jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang otak normal dan otak sehat. Otak normal adalah otak yang secara anatomi, struktur, organisatorinya lengkap, sedangkan otak sehat adalah otak yang secara anatomis dan fisiologis berkoneksi secara emanasi dengan sirkuit yang artinya indikator otak berfungsi secara spiritual di dalam otaknya. Nah, otak normal adalah otak yang secara umum dapat berpikir, termasuk otak cerdas, sedangkan otak yang tidak sehat adalah otak yang tidak bisa berpikir, melainkan juga hanya memikirkan hal-hal yang buruk saja. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Dari materi kita yang sudah kita jelaskan tadi ya, yang sudah saya jelaskan tentang paradigma baru dan paradigma lama tentang otak. Berdasarkan paradigma lama, otak kiri dan otak kanan yang sudah kita jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa otak pada dasarnya tidak mengenal dualisme, terlebih lagi trikotomi. Semua bagian otak bekerja secara serentak karena antara miliaran sel saling berkoneksi dalam merespons setiap informasi, termasuk materi pelajaran yang diterima. Jadi seperti ini, otak kita bekerja secara spontan, bekerja dengan merespons setiap informasi yang masuk. Misalnya kita mendengarkan guru yang menjelaskan materi. Nah, kita mendengarkan dan merangsang. Otak kita akan berpikir, seperti itu yang dijelaskan oleh dosen atau guru yang menjelaskan kepada kita. Seperti itu juga ketika orang bercerita. Nah, kita berpikir, otak kita akan bekerja dan berpikir dan menerima informasi-informasi yang sudah didengar dan
terkoneksi dengan otak kita. Begitu juga dengan penglihatan. Ketika kita melihat benda, misalnya ada motor di seberang jalan, nah kita akan berhenti sejenak menunggu motor tersebut lewat, baru kita menyeberang. Nah itu juga terhubung dengan terkoneksi dengan otak kita, antara otak dan mata saling berkoneksi dan merespon. Kira-kira seperti itulah teman-teman penjelasan dari saya. Sedangkan paradigma baru menjelaskan bahwa otak kanan dan otak kiri bekerja secara bersamaan dalam satu situasi. Otak kanan dan otak kiri bekerja secara bersilangan dan saling berhubungan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, antara otak kiri akan mengendalikan bagian sebelah organ tubuh kita, bagian sebelah kanan. Begitu pula sebaliknya, otak bagian kanan akan mengendalikan bagian organ tubuh kita sebelah kiri untuk melakukan gerakan-gerakan. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itulah penjelasan dari saya ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih juga kepada Ibu Rahma Novianti. Mohon maaf Ibu apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan materi saya tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.